Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawzan Fauzan, NIM 19035141. Jadi di sini saya akan menjelaskan 7 materi dari bab 1 hingga bab 7 mengenai pembelajaran kewirausahaan. Yang pertama adalah bab pengantar kewirausahaan, yaitu kewirausahaan adalah kemampuan kreativitas dan inovatif yang dijadikan landasan dasar dan sumber daya untuk menjadikan peluang menuju kesuksesan. Kewirausahaan juga merupakan suatu kemampuan dalam menciptakan nilai tambah di pasaran dengan melalui proses pengolahan yang baik dan melalui sumber daya manusia dengan cara yang baru dan berbeda. Menurut para ahli, menurut Zimmerer, menuturkan bahwa kewirausahaan merupakan proses penerapan inovasi dan kreativitas dalam memecahkan permasalahan dan menemukan berbagai macam solusi agar kehidupan bisnis bisa diperbaiki dan berjalan lebih lancar dari sebelumnya. Selanjutnya, menurut Richard Charleson, itu artinya kewirausahaan adalah pekerjaan itu sendiri atau wirausaha. Seseorang pengusaha membeli barang saat ini pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga yang tidak menentu. Selanjutnya, dari sini kita dapat simpulkan bahwa wirausahaan merupakan proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Ciri-ciri wirausahaan, yang pertama adalah percaya diri. Kita sebagai wirausahaan, kita harus percaya diri apa yang kita lakukan. Yang kedua adalah berorientasi tugas dan hasil. Yang ketiga adalah berani mengambil resiko. Sebagai wirausahaan, kita harus berani mengambil risiko dalam keadaan apapun. Yang keempat adalah kepemimpinan. Yang kelima adalah berorientasi ke masa depan. Yang keenam adalah jujur dan tekun. Ini paling penting sekali. Selanjutnya adalah sifat-sifat kewirausahaan. Yang pertama, haruslah disiplin, komitmen tinggi, jujur, kreatif, mandiri, realitasi, yakin, dan juga optimis. Peran wirausahaan. Wirausahaan mempunyai peran. Yang pertama adalah menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengkombinasi faktor produksi, terus meningkatkan produktivitas nasional. Materi selanjutnya yaitu prinsip dasar kewirausahaan. Yang pertama adalah teori kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru secara kreatif dan inovatif untuk mewujudkan nilai tambah. Itu menurut Overton. Lalu menurut Menkoff, kewirausahaan adalah semangat sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik. Selanjutnya menurut Sanusi, kewirausahaan suatu nilai yang diwujudkan di dalam perilaku yang menjadi dasar tujuan, kiasat, siasat, tenaga, penggerak, proses, dan hasil bisnis. Selanjutnya ada karakteristik wirausaha. Yang pertama adalah harus percaya diri dan optimis. Ini adalah modal seorang kewirausahaan. Yang kedua adalah memiliki integritas atau kejujuran. Ini paling penting sekali. Yang ketiga adalah berani mengambil risiko dalam segala hal dan tindakan. Yang keempat adalah leadership atau kepemimpinan. Yang kelima adalah kreativitas. Yang keenam adalah inovatif. Yang ketujuh adalah orientasi hasil dan masa depan. Yang kedelapan adalah daya pejuang atau daya juang dari seorang wirausaha. Selanjutnya adalah faktor keberhasilan. Yang pertama, motivasi yang kuat. Motivasi ini paling penting untuk diri kita agar kita lebih semangat lagi. Yang kedua adalah percaya diri. Kita harus percaya diri apa yang kita lakukan agar usaha kita itu lebih maju. Selanjutnya adalah inovatif dan kreativitas. Ini adalah kunci dari seorang kewirausahaan. Yang keempat adalah jujur. Yang kelima adalah tepat sasaran. Yang keenam adalah efektif dan efisien. Yang ketujuh adalah disiplin. Yang kedelapan adalah tanggung jawab. Yang kesembilan adalah melakukan evaluasi berkala maupun mingguan ataupun bulanan. Yang kesepuluh adalah never give up atau jangan pernah putus asa. Materi selanjutnya yaitu modal pengembangan kewirausahaan. Wirausaha berasal dari dua kata yaitu wira dan usaha. Wira itu artinya berani, sedangkan usaha itu artinya perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Kita ambil dari satu pengertiannya yaitu pengertian usaha. Usaha adalah melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum dan tidak berbentuk badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di suatu daerah dalam suatu negara. Pada materi ini terdapat berbagai macam tahap. Yang pertama adalah tahap pengembangan usaha, yaitu kita memiliki ide usaha.
Yaitu sebelum memulai usaha, kita harus memikirkan sebuah ide bagaimana bentuk usaha yang akan kita rintis ini. Lalu adalah penyaringan ide atau konsep usaha. Di tahap ini, kita menyaring ide-ide yang ingin kita rencanakan dan ingin kita memikirkan bagaimana usaha yang kita rintis ini. Apakah berpeluang besar untuk kedepannya, ataupun malah sebaliknya. Selanjutnya yaitu pengembangan rencana usaha atau business plan, yaitu merencanakan usaha yang akan kita kembangkan oleh seorang wirausaha adalah perhitungan proyeksi rugi laba dari bisnis yang dijalankan. Selanjutnya itu implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Implementasi rencana usaha yakni seorang wirausaha akan mengerahkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan seperti modal, material, dan tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan usahanya. Selanjutnya yaitu adalah analisis produk dan pasar dalam pengembangan kewirausahaan. Yang pertama adalah produk. Produk adalah sesuatu yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia ataupun organisasi. Produk terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah produk berwujud dan produk tidak berwujud. Produk berwujud adalah produk yang disebut sebagai barang. Barang terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah barang konsumsi, barang industri, barang komplementer, dan barang substitusi. Yang kedua adalah produk tidak berwujud, yang artinya disebut dengan jasa. Contohnya, universitas menghasilkan produk yang berupa jasa pendidikan, rumah sakit memasarkan produk yang berupa jasa kesehatan. Lalu ada pasar. Pasar dan pemasaran dalam dunia usaha merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Setiap ada kegiatan pasar selalu diikuti oleh pemasaran. Dan setiap ada kegiatan pemasaran adalah untuk mencari atau menciptakan pasar. Pasar merupakan suatu yang sangat vital bagi seorang pengusaha ataupun pemasaran yang akan memasarkan produknya. Oleh karena itu, seorang pengusaha harus mengetahui secara baik tentang bagaimana memasarkan produknya. Cara mengembangkan usaha yang pertama adalah mentargetkan pasar lain atau memperluas potensi usaha. Yang kedua, tawarkan produk atau jasa terkait. Ketiga, lakukan integrasi vertikal. Yang keempat adalah beli bisnis lain. Yang kelima adalah membuka program reseller. Keenam adalah pilih lokasi yang baik untuk bisnis Anda. Materi selanjutnya yaitu strategi kewirausahaan. Yang pertama adalah pengelolaan usaha, yaitu contohnya seperti maksud usaha apa yang kita buat, terus permintaan dana, terus cara menggunakan dana dan cara pembayaran. Selanjutnya yaitu pengolahan keuangan. Yang ini bagaimana cara seorang pengusaha dapat mengusahakan sumber dana, menggunakan dan mengendalikan dana-dana perusahaannya. Terdapat 3 aspek dalam pengolahan keuangan. Yang pertama adalah sumber-sumber dana atau keuangan perusahaan. Dana terbagi menjadi 2 jenis, yaitu dana internal dan dana eksternal. Dana internal itu yaitu dana dari perusahaan dan dana cadangan. Sedangkan dana eksternal itu adalah dana dari pemilik, dana dari pinjaman, dana dari bantuan program pemerintahan atau pusat, dana dari teman atau keluarga yang ingin menanamkan modalnya, terus dana ventura atau dana perusahaan yang ingin menginvestasikan dananya pada perusahaan yang berpotensi. Selanjutnya yaitu perencanaan dan penggunaan dana. Contohnya seperti biaya awal yang tidak diduga-duga. Yang kedua adalah biaya administrasi atau gaji untuk karyawan, terus biaya sewa bangunan, biaya asuransi, dan biaya lain-lainnya. Dan yaitu selanjutnya adalah pengawasan dan pengendalian dana. Pada materi ini terdapat teknik dan strategi pemasaran, yaitu seperti teknik perencanaan dan pemasaran. Contohnya, menghasilkan barang atau jasa, menentukan harga, menentukan riset pasar, memiliki pasar sasaran, mendistribusikan barang dan jasa, dan mempromosikan agar usahanya itu lebih cukup luas lagi. Materi selanjutnya yaitu etika bisnis dalam wirausaha. Etika adalah tata cara berhubungan dengan manusia lainnya. Atau kata lainnya, etika sering disebut sebagai tindakan mengatur tingkah laku ataupun perilaku manusia dengan masyarakat. Dan etika bisnis dan moral dalam berbisnis merupakan salah satu aspek yang harus mendapatkan perhatian yang serius dalam upaya pengelolaan suatu kegiatan bisnis. Karena hal ini akan membantu menjamin kepercayaan serta loyalitas dari seluruh unsur yang berpengaruh terhadap perusahaan. Menurut para ahli atau para pakar, menurut Zimmerer,
Etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam pembuatan keputusan dan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Selain etika dan perilaku, yang tidak kalah pentingnya dalam berbisnis yaitu adalah norma etika. Menurut Zimmerer, ada 3 tingkat norma etika, yaitu yang pertama adalah hukum. Hukum berlaku bagi masyarakat secara umum yang mengatur mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua adalah kebijakan dan prosedur organisasi. Kebijakan dan prosedur organisasi memberikan arahan khusus bagi setiap orang dalam organisasi dalam mengambil keputusan sehari-hari. Selanjutnya yaitu moral sikap mental individual. Sikap mental individual sangat penting untuk menghadapi suatu keputusan yang tidak diatur oleh aturan formal. Selanjutnya, menurut pendapat Michael Joseph dan yang dikutip oleh Zimmerer juga, secara universal ada beberapa prinsip etika yang mengarahkan perilaku. Yaitu yang pertama adalah kejujuran. Ini sangat penting sekali, kejujuran bagi seorang wirausaha. Yang kedua adalah bertanggung jawab di segala hal. Yang ketiga adalah menepati janji. Yang keempat disiplin, baik disiplin waktu dan lainnya. Yang kelima adalah taat hukum. Yang keenam adalah suka membantu. Yang ketujuh adalah komitmen dan menghormati. Selanjutnya yaitu adalah manfaat etika bagi perusahaan. Yang pertama adalah persahabatan dalam pergaulan. Yang kedua adalah menyenangkan orang lain, dapat menyenangkan orang lain. Yang ketiga adalah dapat memujuk pelanggan. Yang keempat adalah dapat mempertahankan pelanggan. Yang kelima adalah membina dan menjaga hubungan baik. Selanjutnya yaitu sikap dan perilaku pengusaha dan karyawan menurut bagian penting dalam etika wirausaha yang diberikan kepada pelanggan. Adapun sikap dan perilaku tersebut adalah yang pertama adalah jujur dalam bertindak atau bersikap. Itu sangat penting sekali. Yang kedua adalah rajin, tepat waktu, dan tidak malas. Selanjutnya yaitu murah tersenyum dan ramah tamah dan pandai bergaul agar pelanggan terasa nyaman. Yang keempat adalah fleksibel dan suka menolong pelanggan. Yang kelima adalah bertanggung jawab. Materi yang terakhir yaitu kewirausahaan dan industri 4.0. Itu sangat saling berkaitan antara dua bab tersebut. Yaitu social entrepreneurship, yakni dapat dikaitkan dengan era revolusi industri 4.0. Karena kesenjangan ekonomi terjadi saat ini dan ini diakibatkan karena adanya aktivitas ekonomi. Dan terbentuklah social entrepreneur. Social entrepreneurship adalah aktivitas kewirausahaan yang dilakukan bukan hanya untuk mengejar keuntungan saja, tetapi juga untuk memberikan solusi atau permasalahan sosial yang belum mampu diatasi oleh pemerintah. Kemudian adalah social entrepreneur. Ini adalah aktivitas kewirausahaan yang tidak mengejar keuntungan tetapi memberikan solusi juga dalam jangka panjang yang mengalami masalah sosial pelaku dari kewirausahaan sosial. Selanjutnya yaitu tahap social entrepreneurship, yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua solusi yang kita tawarkan, yang ketiga adalah siapa yang terlibat, yang keempat adalah membuat sistem atau model bisnis. Selanjutnya yaitu tantangan yang dilakui. Yang pertama adalah pendanaan, contohnya meminjam pinjaman di bank. Kedua adalah membantu pemerintahan. Yang ketiga adalah SDM berkualitas. Yang keempat aspek legal. Yang kelima adalah berani bertanggung jawab. Selanjutnya itu nilai-nilai hidup seorang wirausahaan. Yang pertama adalah harus berpikir logis, praktis, dan terukur. Yang kedua adalah berani berinisiatif untuk memulai. Yang ketiga adalah hemat dan bergerak efisien. Yang keempat berani mengambil risiko ketika melihat peluang dan tantangan. Yang kelima adalah aktif mencari peluang baru. Yang keenam adalah berorientasi pada keputusan pelanggan, klien, dan orang lain. Yang ketujuh adalah selalu berinovasi atau kreatif untuk meningkatkan nilai produk dan jasa. Yang kedelapan adalah gigih, pantang menyerah, dan tidak cepat putus asa. Yang kesembilan adalah percaya diri untuk menunjukkan keunggulan produk dan jasa yang dibuat. Kesepuluh adalah aktif menjaga relasi dengan sebuah pihak terkait dengan bisnis yang dijalankan. Yang kesebelas adalah selalu berpikir ke depan atau berpikir panjang. Baik, sekian dari presentasi saya mengenai materi dari bab 1 hingga bab 7 yang saya rangkum dari materi yang sudah dijelaskan pada e-learning. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.